Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media, berjumpa lagi dengan saya Vina Kurata dalam program podcast. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas soal fotografi. Seperti kita ketahui ya, kalau fotografi itu kan pembahasannya sangat luas dan bisa masuk di segala lini gitu. Nah, di kesempatan kita kali ini, fotografi akan kita masukkan pembahasannya akan lebih dalam di soal hobi gitu ya. Dan sudah hadir di studio bersama Vina, ada Pak Brian Nurpraduka, salah satu dosen yang Kediri, dosen fotografi. Selamat siang, Pak Brian. Halo Vina, apa kabar? Oke, langsung ditanyain kabarnya. Kabar baik, alhamdulillah. Pak Brian sendiri gimana kabar? Alhamdulillah. Gimana UASnya kemarin? Sibuk soal UAS, ya ampun bisa. Ya, jadi Pak Brian ini salah satu dosen Vina dan ini adalah dosen fotografi deh. Iya. Jadi ini enaknya manggilnya gimana? Kalau di kelas manggilnya mintanya Mas soalnya. Mas dong. Oke, Biar Mas. teman-teman di luar panggilnya juga Mas. Oke. Terinfluence gitu ya. Siap. Iya. Mas Brian Nurpraduka, Esas MIKOM. Iya. Keren banget ya, ada dua gelar, ada sarjana sosial juga dan juga ilmu komunikasi. Boleh Benar. cerita dulu mungkin dulu di mana Mas kuliahnya Mas? Oke. Di asasnya aku dapat di sini juga. Jadi Oh, kakak iya, kelasnya, kakak kelasnya Vina dan juga teman-teman. Oke. Kalau MIKOM didapat di Solo. Oke, nice. It's good ya, awalannya bagus sekali. Iya. Iya dong, Vina nanti dan juga teman-teman harus lebih dari saya. Oke, Seperti itu. makasih, amin. Amin. doanya. Oke, buat siap kamu semuanya ya, kita sudah didoakan sama Mas Brian, semoga kita bisa mewujudkan doa-doa itu ya. Nah baik, kalau kita bicara soal fotografi dan mengiringkan atau dihubungkan dengan hobi nih, mungkin boleh dulu nih Mas Brian spill sedikit lah fotografi menurut Mas Brian. Oke, kalau Vina masih ingat fotografi masih apa? Ayo. Aku disuruh mengingat. Oke, kalau masih ingat Vina dan juga teman-teman, kita kan pernah belajar dulu dari sejarah awal fotografi itu. Melukis cahaya, itu definisi dari fotografi. Behind in this meaning atau dari pengertian itu, kita balik lagi flashback ke sejarahnya Vin. Wis ini belajar waktu lagi ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Biar Bapak. teman-teman Biar semuanya. teman-teman pemirsa Kakak Media juga tahu. Ya, sedikit ada tambahan referensi seperti itu. Berangkat dari dulu awalnya ada sejarah fotografi, itu kan ada box besar atau ruangan besar, ada lubang. Kemudian di situ cahaya masuk, oh ternyata direfleksi. Kemudian sama seniman-seniman waktu itu dimanfaatkan dari box atau ruangan itu, akhirnya dilukis dan jadilah lukisan melalui pantulan cahaya. Seiringnya berjalannya waktu, ketemu teknologi perekam, direkam waktu di jendela, masih inget Vin? Jadi kan di halaman di Paris itu kan biar dapat gambarnya seperti apa. Salah satu ilmuwan dari kimiawi, dia menemukan direkam cahayanya, kemudian direfleksikan, ada teknologi, kemudian berjalan sampai sekarang, itulah fotografi, pelukis cahaya seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, sebagai seorang yang terjun di fotografi dan sebagai partner belajar teman-teman, kalau fotografi itu adalah bentuk dari seni yang sangat instan sekali. Kalau kamu pengen lukis, you use fotografi seperti itu. Basic. Nice. Itu tadi pengertian yang panjang ya pemirsa. Jadi ada sejarahnya juga tadi dari awal. Nanti kalau pengen lebih serius lagi belajar 1 semester sama Vina dan juga teman-teman. Kalau Vina mau belajar lagi di luar, maksudnya di luar jam seperti itu, biar ingat-ingat kembali. Tapi kalau makna dari fotografi menurut Mas Brian sendiri, maksudnya makna yang benar-benar ada di dalam gitu. Oke, tadi saya memilih fotografi itu sebagai bentuk lukisan ya. Tapi saya sebagai seorang komunikasi, lukisan itu bisa dikomunikasikan. Makna yang lebih mendalamnya seperti itu. Jadi setiap kali kita membuat sebuah karya atau membuat sebuah lukisan, itu berangkat dulu. Apa yang pengen kita sampaikan itu bisa dikomunikasikan atau bisa disampaikan melalui gambar tersebut. Seperti itu. Misalnya, Vina pengen
curhat lagi kasmaran sama misalkan kameramen di sini seperti itu. Itu bisa disindir lewat Instastory yang doi sukanya apa sih? Aku pernah ada momen sama doi apa sih? Itu di capture seperti itu. Atau mungkin Vina ingat banget masa kenangan indah sama keluarga seperti itu. Itu bisa di capture dan dikomunikasikan. Misalkan ini adalah memori yang aku pengen sampaikan, but aku nggak pengen curhat terlalu panjang nih melalui gambar aja atau melalui seni ini aja udah cukup seperti itu. Berarti, Communication. Bisa dikatakan bahwa fotografi ini salah satu visualisator gitu. That's it, yang mengandung meaning. Oke. Bisa dikatakan juga perwujudan dari apa yang kita inginkan gitu. Ya, bener banget. Vina inginnya apa? Ya udah, itu bisa direfleksi. Misalkan impianku, ini aku pengen ini, gambar aja. Oh iya, aku ingin gambar ini, aku harus mewujudkan mimpiku. Misalkan itu ada salah satu sebagai bentuk motivasi juga. Bisa juga sih. Seperti itu. Berarti fotografi ini menjadi satu hal yang lumayan penting gitu ya di hidup Mas Brian sendiri. Penting. Karena kalau kita lihat dari kesehariannya sebagai dosen fotografi juga kan berarti memang sudah lama menggeluti dunia fotografi dong ya? Kalau ditanya sudah lama, saya kira masih baru banget. Awal mulai itu 2017 ada sejarahnya seperti itu. Jadi aku udah mulai dapat handphone, kamera, dan apa-apa itu baru serius belajar fotografi. Kalau sebelumnya ya cuma iseng doang seperti itu. Cuma iseng di 2017 dulu. Waktu awal studi di Solo, aku harus PP Solo Kediri karena belajarku di Kediri untuk mendapatkan proses itu. Jadi melalui salah satu komunitas yang ada di Kediri, merupakan salah satu bentukan dari orang-orang Jakarta juga, Jogja. Kemudian di Kediri ada franchise-nya nih. Oh ya udah, aku pengen belajar fotografi, pengen serius. Di situ kan merupakan fotografi itu sendiri kan merupakan salah satu bentuk komunikasi juga itu kan. Oke, kenapa aku nggak pengen itu? Ya udah, aku masuk di situ. Di situ juga, padahal niatnya pengen belajar dari basic atau pengen belajar dari misalkan segitiga exposure itu seperti apa. Tujuanku kan seperti itu. Waktu dapat kamera juga. Ternyata dari situ langsung challenge-nya dikasih bagaimana kamu membuat sebuah project fotografi yang meaningful atau yang istilahnya bagaimana kamu merepresentasikan sesuatu melalui sebuah fotografi seperti itu. Misalkan kamu punya cerita, kan aku waktu itu masih awal mahasiswa di Pasca Sarjana. Jadi proses itu kan waktu awalnya dikasih challenge bikin project melalui benda favorit kalian seperti itu. Aku kan waktu itu kasih headset. Wah, headset jadikan project fotografi seperti apa? Oke. Iya, jadi waktu itu awal banget teman-teman juga punya kisah di komunitas itu. Di komunitas kita belajar bersama. Saya apa ini? Aku kan pengennya belajar segitiga exposure dan apapun itu. Tapi di waktu itu ya udah, ya iseng aja. Waktu itu kan juga di mentoring sama orang yang benar-benar serius belajar di fotografi. Expert. Dia punya project yang udah lolos di Jerman, di Belanda, ya pokoknya dia fotografi internasional. Dia didatangkan di Kediri juga waktu itu. Ya udah, bikin itu headset dengan apa? Ya udah, aku cerita aja. Headset ini menemaniku perjalanan dari Kediri sampai di Solo seperti itu. Jadi bikin project something meaningful gitu. Iya, jadi meaningfulnya aku kan suka dengerin headset itu kan temanku migrasi dari Kediri dan juga Solo. Waktu di bus sama dikasih karcis, waktu belajar sama teman-teman tugas malam-malam di kampus, waktu di kantin, di toilet, apapun itu tak potretin sama aku dengerin musik. Jadi proyeknya itu dari situ, fotografi nggak sebatas cuma kita bikin gambar seperti itu aja. Ternyata fotografi itu bisa dikomunikasikan, bisa mengekspresikan apa yang kita rasa seperti itu. Jadi dari situ step awal aku belajar. Pasca itu malah aku flashback lagi belajar segitiga exposure, discuss sama teman-teman yang di situ. Ya seperti sampai sekarang masih belajar. Keren banget. Jadi yang Anda tangkap ya dari penjelasan Mas Brian tadi,
itu sebenarnya juga Mas Brian buat sebagai satu model pembelajaran untuk teman-teman di kelas fotografi juga ya. Benar, seperti itu. Jadi biar nanti teman-teman merasakan nggak cuma fotografi, belajar secara teknik atau praktis seperti itu, tapi kalian bisa mengekspresikan hobi kalian, message kalian, apa yang pengen kalian sampaikan yang melalui kehidupan nyata nggak bisa, tapi divisualkan seperti itu. Ya, benar banget. Jadi bukan hanya sekedar kita jepret-jepret aja, tapi what's behind the big gitu kan. That's it. Apa yang ada di belakang, bukan sih, apa yang ada di balik dari mata itu. Benar banget. Nah, kita bicara tadi kan udah soal pengertian fotografi kan ya Mas Brian ya. Sekarang kalau kita coba dilingkan atau dihubungkan dengan hobi Mas Brian ini yang Vina dapat dari Instagramnya Mas Brian ya. Ini ada Vina bukan stalker. Enggak. Tapi emang serius, teman-teman pemirsa Kakak Media tuh harus cek Instagramnya Mas Brian. Di @apa? Di profesi apa? Sebagai stalker. Gak apa-apa karena emang bagus banget gitu kalau lihat Instagram. B+. Oke, B+. Ya. Itu ada banyak apa sih kayak foto-foto terus video sih yang banyak itu kayak bonsai, jadi pohon kecil gitu kan ya. Pohon kecil. Itu mungkin bisa diceritain dulu nih soal bonsai sebelum nanti kita linkkan sama fotografi. Siap. Kalau bonsai sendiri itu kan sebuah tanaman. Kalau kita tahu dan juga teman-teman tahu, tanaman yang dimana itu memiliki sebuah, untuk menjadikannya melalui sebuah proses yang sangat panjang, kesabaran, dan butuh istilahnya butuh pengetahuan yang banyak. Harus kita untuk menjadikan sebuah pohon itu belajarnya ke situ itu butuh proses yang panjang, jadi nggak cuma kita butuh waktu, tapi kita harus butuh pengorbanan, pembelajaran seperti itu. Karena prosesnya kalau kita salah potong, ya ulangi lagi tahun depan seperti itu kan. Jadi nggak sama kayak kita nanam pohon biasa gitu, beda ya? Nggak, beda banget. Apalagi kalau itu kita misalkan mindahnya juga waktu musim kayak gini itu kan bisa mati, atau misalkan dia kemungkinan hidupnya itu berapa persen gitu aja. Beda sama ketika musim hujan yang lembab. Kalau sekarang kan angin dan juga kering. Kalau itu memungkinkan untuk hidupnya butuh perjuangan. Misalkan harus dengan media tutup atau misalkan plastik disumpuk seperti itu. Itu prosesnya panjang banget ya. Seperti merawat anak sendiri. That's it. Enggak. Ada kasusnya yang seperti itu kan? Tapi itu aku jadi keinget satu iklan kecap lah ya. Dia bilang katanya seperti merawat anak sendiri. Iya, seperti itu. Merawat bonsai itu lebih dari anak-anak. Soalnya apa ya? Kalau kita nggak sayang sama mereka juga nggak sayang sama kita. Timbal baliknya seperti itu. Ada feel dan ada kasih sayang juga, dan yang harus dipurkan, dituangkan gitu kepada si bonsai ketika merawat. Benar banget. Jadi kalau kita bicara tuh ya, nanti kita lihat sama fotografi, ada nggak sih kayak komunitas-komunitas dimana dia memang fokus di fotografi tapi khusus untuk bonsai aja, atau ya sama aja nggak ada komunitasnya gitu? Kalau sebenarnya fotografi, apa kaitannya fotografi dengan bonsai? Oke. Ini kalau ditanya seperti itu, sebenarnya dua hal ini nggak bisa disatukan seperti itu. Tapi kalau kita menyatukan, itu juga bisa seperti itu. Karena dua konsep ini sudah berbeda. Seperti kan fotografi itu tadi melukis cahaya dengan meaningful. Kalau bonsai, kita merawat dia, kemudian kita buat dia dengan akhirnya sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu kan. Kalau disatukan itu, tapi mereka juga punya hal yang sama. Samanya seperti apa? Samanya dia dua hal ini mengandung sebuah seni. Jadi arts dari fotografi, arts dari bonsai. Karena bagaimanapun kalau kita di awalnya nggak berangkat dengan suatu hal yang kreatif atau dengan art, dua-duanya ini bisa jalan tapi nggak bisa maksimal seperti itu. Masih nanggung seperti itu. Dalam tanda kutip ya. Nanggungnya dalam artian kalau Vina misalkan suka sama sesuatu atau suka sama fotografi, kalau Vina belajarnya setengah-setengah, nggak maksimum, itu pasti dapatnya ya setengah-setengah, nggak maksimum. Kalau sukanya benar-benar, pasti akan dikejar seperti itu akan usahanya Vina akan
terdapatkan seperti itu. Itu pun dengan bonsai setengah-setengah seperti itu, hasilnya seperti itu. Tapi sama arts. iya, sama-sama art dan mereka bisa saling support. Misalkan saling support kan sekarang di dunia digital seperti ini kan, itu membutuhkan dua hal seperti ini. Untuk menginfluence seseorang kan butuh yang namanya supporting. Kalau bonsai itu kan sebenarnya juga bisa diinfluenskan sama teman-teman seperti itu. Bonsai kan belajar kesabaran. Di situ kalau di bahasa Jepangnya, kalau perawat bonsai itu ada yang namanya Zen. Zen itu adalah sebuah meditasi. Jadi ketika Vina merawat bonsai, di situ akan ada sebuah meditasi, kesabaran, ketentraman dari awal Vina berproses sampai akhir. Itu akan, kalau Vina ikhlas, itu akan dapat itu seperti itu. Akan dapat ada kepuasan gitu. Kepuasannya juga kedamaian, ketenangan yang dijelaskan Zen itu sendiri. Wih, ini ngomongnya kemana-mana ya? Gak apa-apa ya aja sih. Gini sih. Tapi ada komunitasnya maksudnya. Kalau komunitas dari fotografi bonsai semuanya ada. Ya, banyak banget komunitas. Jadi untuk regional Kediri ada ya? Ya, kalau regional Kediri ada, nasional ada, internasional ada. Kalau misalkan di daerahku sendiri, di desaku, itu juga ada komunitas yang disupport penuh sama kadesnya. Terima kasih Kades. Oh, berarti ini Pak Kades kayaknya juga punya. Iya, Pak Kades Grogol. Saya promote sekalian ya. Nggak apa-apa. Bonsai Adventure. Oke, Vina main lah ke tempatku nanti belajar sama kakak-kakak bonsai. Boleh. Soalnya yang setahuku kan di IG aja kan. Iya. Gitu banyak banget gitu pokoknya gitu. Kan pernah kan ada satu foto atau video kalau nggak salah. Itu meng-capture rumahnya Mas Bian. Oke. Banyak banget. Kita banget loh Vina. Vina stalker asli. Tapi saya maksudnya di situ juga pengen menginfluence sama teman-teman biar nanti misalkan kalian punya waktu atau spare time, kalian manfaatkan waktu itu dengan hal yang positif. Misalkan kalian punya hobi gambar, ya gambar aja. Kalau kalian suka hobi pelihara ikan, pelihara tanaman itu kan masak juga masak. Itu kan semuanya bawa impact yang positif bagi kalian juga. Daripada cuman kayak rebahan aja. Yes. Sebenarnya rebahan itu juga bisa menghasilkan sih. Iya. Bisa produktif, cuman kebanyakan Porsinya kita harus balance nih. Yes. Rebahannya berapa persen, yang lain berapa persen. Kalau rebahan mulu sampai sebulan kan ya juga sayang itu kan. Paling nggak ada beberapa itu. Dari sampai ini suka bonsai, berarti kan sudah lumayan lama kalau dilihat dari banyaknya pohon bonsai ini kan. Kalau awal mulanya itu di bulan November kemarin. Oh, baru November kemarin. November kemarin. Jadi hampir 1 tahun lah ya. Ya, November belum. Oh iya, hampir setahun. Hampir setengah tahun lah di situ. Jadi waktu awalnya terjun di dunia bonsai itu di support itu tadi, Vin. Jadi ini bicara soal sejarah komunitas lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi salah satu sejarahnya itu di daerahku kan merupakan daerah yang terdampak sama bandara. Sorry, sebentar lagi kan bandara Kediri juga akan ada. Bismillah, aku jadi warga bandara. Oke, jadi di situ dulunya di belakang rumahku itu banyak sekali lahan atau sawah yang di situ banyak pohon endemik bonsai yang bisa dijadikan bahan bonsai kayak serut, walikupon, wah itu apaan ini ya? Jadi cari sendiri. Yang jelas ini merupakan bahan-bahan bonsai yang dulu itu banyak tumbuh di sawah dan juga lahan di belakang rumah seperti itu. Ya, berhubung belakang rumah itu mau dijadikan sebagai landasan atau daerah bandara, itu kan warga-warganya juga lahannya juga banyak dibebaskan seperti itu kan. Di situ waktu pemerataan tanahnya, itu banyak sekali tanaman-tanaman endemik ini yang akhirnya sama teman-teman dari komunitas itu dikelola sama yang dulunya ada salah satu tokoh di tempatku itu juga, dia udah belajar bonsai di awal. Kemudian teman-teman di awal itu
tanya dulu sama mereka, sama satu topak ini. Jadi bagaimana sih cara membuat bonsai? Bapak kepala desa itu? Bukan. Mas senior juga. Person, ya? Yes, another person. Dia masih muda lah, masih muda. Di situ dia menginfluence sama teman-teman juga. Teman-teman kan pengen, waktu itu awal pandemi sebenarnya, awal pandemi teman-teman juga di sini yang dulunya dapat mata pencarian dari dagang yang ini, bagaimana sih biar dapat uang? Ya, akhirnya memanfaatkan itu tadi. Jadi dari bekas pemerataan lahan itu, tanaman endemik itu dirawat, akhirnya jadi seperti apa? Berjalannya waktu sama Pak Kadesnya itu disupport, akhirnya disekolahkan satu desa. Satu desa itu maksudnya yang suka sama bonsai. Jadi ada anggaran dari desa ya biar bermanfaat itu juga disekolahkan, mendatangkan dari pemateri nasional. Di situ kita belajar banyak banget bagaimana kita meng-create pohon ini biar jadi bonsai yang istilahnya Kak Vina dan juga teman-teman lihat. Itu kan ada banyak sekali prosesnya, perawatnya, kemudian pemotongan itu juga di situ dijelaskan. Di situ akhirnya sampai sekarang teman-teman selain dari bekas pohon-pohon itu, teman-teman juga budidaya, jadi berkembang. Itu teman-teman budidaya juga bisa menjual dari stek, akhirnya terjadilah ekonomi kreatif dari penggerak teman-teman ini dari desa. Keren banget. Aduh. Jadi jujur ini Vina baru tahu kalau ternyata bonsai itu dia tidak ada kayak tanaman khusus gitu, nggak ada. Jadi sebenarnya kayak tanaman endemik Indonesia pun bisa. Tanaman ada, karakter dari bonsai itu ada. Jadi pohonnya yang pertama jelas bonsai itu adalah berkayu. Kalau nggak berkayu, misalkan Vina mau bikin bonsai bayang atau bonsai itu kurang bisa seperti itu. Jadi misalkan Vina ketemu sama pinus, ketemu sama cemara, ketemu sama kayak serat itu tadi, asam jawa, itu bisa dijadikan bonsai. Ya, akarnya serabut gitu kan. Kan kita membuat replika kalau bonsai itu kan. Bonsai artinya adalah replika pohon yang dimana itu kecil tapi bisa pohon kecil, pohon dalam pot seperti itu. Itu kan bentuknya harus prosesnya lama banget, Vin. Bagaimana kita membuat cabang itu juga kan, misalkan kalau kebesaran, wah itu ngulang lagi, dipotong. Misalkan kecil kan tumbuhnya juga lama seperti itu. Harus ada proses sabar, belajar seperti itu. Soalnya pas dulu ya, setahu gue yang namanya bonsai itu ya berarti pohonnya tuh dari luar negeri gitu, dari Jepang atau gitu. Tapi ternyata bisa ya untuk pohon endemik. Pohon endemik Indonesia bisa. Yang terpenting ada itu kayu gitu ya. Ada kayu dan juga ilmu. Oke. Kalau nggak ada ilmu, nanti bisa jadi tai. Itu mempengaruhi harga juga. Iya, jadi itu harga juga kan dipengaruhi dari seberapa dia pernah ikut kontes juara. Itu kan ada penilaian proporsional banyak nanti kalau kita pengen serius belajar bonsai. Tapi menarik sih. Iya, menarik banget. Kemarin kan baru ada event kalau sana ya. Ada, iya. Ini barusan selesai. Berarti dari event ini langsung ke sini. Ya, barusan kemarin itu selesai. Event nasional. Event lokalan itu event pertama juga dari teman-teman melatih juga kan. Situ latihan yang dulunya kita hanya sebagai partisipan, sekarang kita sebagai penyelenggara. Seperti apa sih itu kan juga barusan setahun kan komunitas itu. Saya ikut November di situ, yaudah coba aja. Berarti termasuk besar gitu ya, bisa dibilang untuk penggemar bonsai di area Kediri ini lumayan banyak. Banyak sekali. Kalau dilihat dari eventnya kemarin itu kan cukup banyak yang banyak. Sekali nonton lah biar tahu tadi. boleh next. Oke, kalau tadi kan bicara soal bonsai, soal fotografi. Tapi kalau untuk menjual foto dari bonsai kayak gitu kan biasanya jual juga ada apa Mas Brian? Kalau sekarang belum. Kalau nanti nggak tahu ya. Tapi sekarang kan apapun bisa itu kan juga dikomersialkan seperti itu. Yes. Seperti misalkan ada banyak sekali kan wadah untuk menjual karya lewat foto di online kan teman-teman juga mungkin banyak pelakunya yang mendengarkan sekarang kan.
teman-teman mahasiswa juga mungkin sebagai salah satu artis yang menjual fotonya itu kan juga bisa. Mungkin kedepannya juga kalau ada kesempatan ya cobalah nanti. Kayak bakal keren banget sih kalau seumpama memang dijual juga. Tapi kalau sebagai media promosi, coba. Jadi buat saya mah ada apa sih? Misalkan di sini, oh ini coba dilihat, ada feed seperti itu kan. Ya, berarti media promosi untuk desa. Iya. Iya sih, karena sekarang semuanya kayak desa wisata juga banyak itu. Di desa wisata juga bisa nanti. Seperti itu. Atau mungkin dari bonsai-bonsainya teman-teman difotoin satu persatu. Bonsainya seperti apa? Lihat aja di feed seperti itu kan. Lewat online virtual kan kita juga sebagai strategi pemasaran kita. Strategi pemasaran juga masuk. Tapi terlepas dari bonsai ini Mas Bian sendiri pernah nggak sih jadi salah satu pemasok gitu untuk foto-foto di situs-situs kita bisa ambil foto gitu? Oke. Kalau sekarang belum. Jadi mungkin passion saya bukan ke situ tuh. Jadi untuk bicara lagi fotografi, saya kan mungkin dari awal itu tadi karena di-trigger untuk membuat sebuah proyek yang istilahnya challenge seperti apa kamu memaknai sesuatu yang kemudian difotografikan. Ya akhirnya kebawa sampai sekarang. Jadi aku bikin proyek-proyek di fotografi itu lebih apa yang pengen aku sampaikan. Jadi sebagai sarjana komunikasi juga ya. Sebagai sarjana komunikasi ya udah aku pengen nyampein sesuatu apa sih? Aku pengen ngasih info, ngasih pembelajaran atau ngasih hal-hal apa itu melalui fotografi seperti itu. Misalkan isu tentang kan di situ juga kita juga dilatih bikin proyek-proyek kan, misalkan responsif terhadap ada satu ini juga cerita lagi ya di fotografi. Oke, di satu komunitas itu ceritanya ada satu apel yang apel itu dibikin fotonya kan di situ ada 3 berapa anak ya lupa ya bikin foto itu. Ya pokoknya satu apel itu dari awal beli sampai dia busuk itu dipotret. Misalkan kamu kebagian hari berapa sih dalam kondisi apel yang setengah busuk atau masih fresh atau yang busuk banget seperti itu. Itu lucu juga. Jadi dari awal itu kan misalkan aku waktu itu dapat posisi tengah-tengah. Temanku itu dapat dia baru fresh dibeli dari supermarket, dapat apelnya itu dikasih 5 hari sama dia bikin foto ini terserah seperti apa dengan tema apel ini ya macam-macam dari situ juga akhirnya sampai yang busuk itu udah hari ke-30 dia posisinya seperti itu yang akhirnya dipoto sama temanku juga di situ juga dia punya hal-hal dari situ aku pengen nangkep kayak isu psikologi aku belajar dulu cari jurnal bla bla yang misalkan representasi setengah busuk tuh seperti apa ya udah cari oh ya udah direpresentasi jadi project banyak belajar project dari komunitas gitu ya dari komunitas. Jadi kalau bisa dikatakan ini sebenarnya untuk dunia fotografi ini Mas Bian sendiri sebatas hobi juga ya hobi dan sebagai salah satu media relaksasi juga. Sekarang mau ke promosi dijadikan komersil. Kalau udah ya memang itu kan jadi hobi dan juga menjadi kesenangan. Kenapa nggak kita jadikan dimanfaatkan dengan yang lain? Kalau misalkan dari apa yang sudah kita sukai, apa yang sudah kita senangi itu dan orang lain juga suka, orang lain juga tertarik, kenapa nggak kita bagikan, maksudnya kita komersilkan, mereka juga sama-sama suka seperti itu. Itu juga buat teman-teman yang lain juga ya. Vina juga seperti itu nanti. Kalau Vina suka sama sesuatu fotografi, dalami aja. Keluar dari sini, freelance, fotografi misalkan OTD atau apa, atau misalkan fotografi art, bisa banget seperti itu. Berarti untuk prospek kerja dari fotografi sendiri sebenarnya tuh luas gitu. Luas banget, Vin. Apalagi sekarang kan media sosial kan menjadi kebutuhan sehari-hari, konsumsi sehari-hari kan. Itu nggak lepas juga sama fotografi. Nah itu kalau fotografi dikembangkan jadi sinematik, fotografi, videografi seperti itu kan. Jadi kalau pesannya juga buat teman-teman, kalau belajar tuh harus serius ya, bro.
Kalau Serius. belajar harus serius. Jadi biar nanti kalian impact-nya kalau udah serius, nanti kalian pengen menjadikan apapun itu kan kalian udah punya basicnya, tinggal ngembangin aja. Seperti itu. Benar banget. Karena semua hal itu sebenarnya bisa di-linkkan atau bisa dihubungkan dengan fotografi gitu ya. Siap. Apalagi dengan banyaknya media sosial yang paling catch atau yang paling mudah menggait itu kan foto gitu. Benar ya? Minum dulu, Vin. Ya, minum juga dong. Oke, jadi fotografi dan juga hobi. Something yang clean. Dan kemudian untuk membagi waktunya gimana ini? Kan suka fotografi, juga jadi dosen. Terus juga sendiri gimana? Ini bisa cerita dong. Sebenarnya sukanya banyak banget, Vin. Oh, Suka main, suka main, suka ngopi. Sebenarnya ya tinggal kita ngatur aja. Misalkan ada jadwal belajar bareng sama teman-teman seperti itu kan. Ya udah, nanti mumpung di kota, oh yuk main sama temanku yang lain, yuk belajar sama temanku yang lain seperti itu kan, dilakukan aja. Habis itu kalau udah capek ya pulang, prepare lagi buat kuliah besok seperti itu. Kemudian paginya bisa dimanfaatkan, pagi masih kosong banget, bisa buat siram-siram, potong-potong, apapun itu tinggal itu aja. Pokoknya jangan terlalu ditekankan. Misalnya kalau suka ini tekankan, wah itu nanti malah nggak enjoy. jadi kalau udah waktunya ini ya udah aja gitu. Fokus Ini- di apa yang memang pengen. Ya siap, schedule-nya seperti apa sih? Seperti itu, jalanin aja. Jalanin aja. Just do it. Gitu. Just do it. Oke, nice banget. Kalau kita bicara tadi kan soal fotografi, soal bonsai juga tentang hobi. Kalau kita ngelihat dunia fotografi yang sekarang ya, ini banyak banget nih alat yang cukup canggih dan lumayan canggih. Apalagi kita mahasiswa kayak gini, tentunya kan budgeting dan lain-lain itu kan masih agak terbatas. Nah, ada nggak sih tips-tips dari Mas Brian yang itu masih affordable di mahasiswa, tapi juga stylenya tuh masuk gitu untuk peralatan? Oke. Sama seperti pertanyaan dari Vina tadi, apapun bisa dipakai. Ya, kalian punyanya apa? Misalkan kalian kalau punyanya udah GoPro, ya pakai maksimalin pakai GoPro. Kalian punya misalkan drone, maksimalin punya drone. Kalian hanya punya handphone, ya maksimalin pakai handphone. Kalau mengekspos sesuatu atau belajar tentang sesuatu itu kan kita tinggal enjoy aja dan sungguh-sungguh. Kalau sudah enjoy dan juga sungguh-sungguh, kalian bisa maksimal. Dan nanti kan kalian udah dapat basicnya. Misalkan pengen upgrade lagi nih, aku udah maksimal dengan handphone, atau misalkan udah dapat, misalkan aku mau upgrade, misalkan ada tambahan satu dari bapak atau ibu, atau misalkan aku dari handphone ini foto-fotoku mau tak jual, atau aku mau jadi asisten fotografi, itu kan dapat tabungan, dapat itu bisa dimanfaatkan di upgrade. Misalkan mau beli kamera atau beli GoPro atau beli drone, itu kan bisa banget seperti itu. Berarti lebih ke depends on device apa yang kamu punya aja gitu. Ya benar banget. Belajar itu dimaksimalin Maksimalin apa yang ada. yang ada. Tapi kan kadang tuh ada kayak problem-problem di device gitu kan. Device kan kalau udah lama itu kan pasti ya seperti itu lah ya, nggak sebagus yang awal. Tapi kita kadang tuh belum punya budget buat ganti. Ya. Nah itu pernah nggak sih Mas Brian di posisi kayak gitu? Karena Vina punya teman Lumayan banyak sih. yang punya kamera. Oh ada. Ya udah Oh, tahu nggak gitu ya. jalannya. Oke. Udah tahu I see, jalannya. Bisa. Ya aku awal dulu seperti itu juga, Vin. Dari tugas fotografi yang ini kan juga ada mata kuliah seperti itu. Kan dulu juga belum punya Device. ya punya alat seperti itu. Ya udah numpang aja sama teman-teman gitu. Belajar dari situ ya kayak kalian dulu pada kuliah awal, numpang-numpangan, tapi ya apa sering berjalannya proses dan juga waktu, pasti kalian juga punya motivasi. Misalkan aku udah kerja, udah lulus di sini kerja, misalnya punya tabungan, punya hobi ini juga, kenapa nggak dikembangkan untuk misalkan hobi ini aku pengen upgrade dan mau bikin jasa juga dari situ kan juga bisa nanti. Yang penting itu juga. Kalau nggak punya budget, cari teman yang punya. Kita misalkan belajar bareng sama dia. Seperti itu kan.
Itu satu tips yang kadang tidak terpikirkan. Iya. Padahal sebenarnya paling dekat itu opsi Paling dekat dekat. dan juga mudah sebenarnya. Iya. Tinggal berteman dan juga ajarin lah seperti itu. Belajar bersama seperti itu. Kalau nggak ada ya tanya aja sama dosennya. Apa? Ayo belajar. Ajarin pinjam itu masih dibolehkan. Berarti Mas Brian pernah ada di posisi kayak gitu? Ya pernah lah. Tadi itu masuk ke salah satu kendala nggak sih? Atau ya itu salah satu hal dari proses, bagian dari proses sih. Kalau kendala nggak sih? Itu memang sisinya kirain. Kaget aku. Oke. Jadi kalau itu tadi apa pertanyaan saya lupa. Oke. Jadi itu menurut Mas Brian nih, itu dianggap sebagai salah satu kendala atau ya emang itu bagian dari proses yang mana harus dinikmati gitu? Oke. Kalau aku sendiri itu merupakan sebuah proses. Ya memang posisinya seperti itu dan itu kenapa harus dipaksain? Ya maksimalin aja. Maksimalin, yang penting kalian dapat itu. Kalau itu kan sebagai motivasi juga sebenarnya ke depannya. Oh ya udah, aku udah belajar. Oh ke depannya kan tinggal use dan juga dioptimalkan seperti itu. Dioptimalkan apa yang ada ini. Dioptimalkan Apa yang ada. It's nice. Kadang aku tidak terpikirkan. Gak apa-apa. Tapi kemudian kalau tadi kan nggak ada kendala ya, berarti bisa dibilang bahwa memang begini terus berarti dinikmati aja. Tapi kalau untuk sekarang setelah terjun ke memang jadi dosen gitu ya, itu kalau minat dari mahasiswa sendiri itu gimana sih? Atau banyak yang minat tapi nggak serius gitu kira-kira? Aku tanya sama Vina dulu. Vina kan mahasiswa, Vina kan dosennya. Vin, jawab Vina. Ya benar. Gimana? Ya. Gimana ya? Sebenarnya belajar fotografi itu mengasyikkan kalau kita punya device deh. Okay. Ya mungkin itu tadi yang tidak terpikirkan bahwa harusnya kita memaksimalkan apa yang ada. Ya gitu. Kalau dari sebenarnya gimana? Siap. Pasti teman-teman juga punya opsional sendiri jawabannya. Jadi kan saya nggak bisa melihat seperti apa sih teman-teman yang teman-teman rasakan. Tapi yang saya rasakan dulu sebagai mahasiswa seperti itu, Dina juga punya perspektif sendiri. Pasti teman-teman juga yang mendengarkan, yang melihat itu juga punya alasan juga. Apa sih rasanya seperti ini, itu punya jawaban masing-masing seperti itu. Oke. Tapi apa ya, apakah bisa dibilang untuk minat mahasiswa atau minat teman-teman sendiri sebenarnya ada gitu kan? Bisa dibilang ada aja. Cuman mungkin nanti akan malesnya itu kalau di Tuhan ya? Enggak, tapi biasanya. Oh iya, tugasnya kurang banyak kayaknya. Aduh, jadi makin banyak. Jadi 16 kali pertemuan harus ada 16 tugas ya kayaknya. Enggak sih, ya kadang kalau lagi bareng-bareng gitu sih, kerasa di mahasiswa ya. Kalau lagi bareng-bareng tuh kadang tuh suka bingung mau ngerjain gimana. Tapi kalau fotografi sih lebih agak enjoy, maksudnya nggak terlalu yang harus gimana sih gitu. Curhatan mahasiswa sekarang. Suka offside kalau di podcast, apalagi kalau narasumbernya Mas Brian ini kan sangat asyik ya, kita jadi pembahasannya. Nggak apa-apa, sharing lah. Saya juga pernah mengalami dari film banyak tugas dulu seperti itu ya, jangan aja, enjoy aja. Benar. Momen kalian tuh sebagai sekarang jadi mahasiswa, nikmati aja jadi mahasiswa. Kan tak bagi kalian paling nggak kan momen itu dirasakan rata-rata kan 4 tahun ya, kalau mentok kan 5 tahun nggak apa-apa. Untuk 5 tahun nggak apa-apa ya, nikmati aja proses 5 tahun itu, mengerjakan tugas, ngopi sama teman-teman, terus banyak deadline, harus pusing-pusing, itu nikmatin aja. Pasca itu kan kalian akan merindukan hal-hal seperti itu. Ya, seperti itu. Yang saya rasakan soal itu. Ini pasti ya, saya rasakan seperti itu. Baik Mas Brian, karena tadi kita udah panjang ya pembahasannya. Ada satu pertanyaan pamungkas nih. Ini pasti dirasain sama semua yang lagi belajar fotografi. Pilih yang mana antara device dan skill? Device dan juga skill. Yes. Ini pilihan apa dulu? Kalau sama yang kita di kadang kan kita
bisa sebenarnya kan ada kan orang yang memang punya skill dalam artian kalau foto tuh dia udah bagus kayak entah dari komposisinya atau dari apanya, cuma dia terbatas sama device-nya. Dan selama kita disuruh milih salah satu aja antara device sama skill, pilih yang mana? Kalau saya skill. Skill. Device bisa disewa, bos. Yes. Device bisa disewa. Murah banyak sekali kan itu. Atau manfaatin relasi, bos. Kalau skill kan nggak bisa seperti itu. Memang harus butuh proses kan untuk membuat skill itu, waktu dan kawan-kawan. Tapi kalau ada pertanyaan gini, kalaupun kita punya skill nih, sebagus apapun skill kita, kalau device kita nggak mendukung, hasilnya juga jelek. Itu kan disewa, kan ada penyewaan, ada temen kan. Itu manfaatin aja, bukan manfaatin, maksudnya sharing. Kita kalau udah, misalnya ada lomba foto, aku punya skillnya tapi nggak ada divulgasinya, bro, kamu kameramu nganggur bang, ya udah pinjam dulu ya. Nah kalau menang dibagi dua ya, itu kan bisa. Yang penting skill gitu kan harus dilatih dari awal, harus dipahami, harus gitu. Kita modal device atau alat doang, kalau nggak ada skill mau diapain ini bocah, itu kan nggak tahu soal itu. Kalau udah skill itu kan mau bikin apapun kan bisa, tinggal hitung aja. Oke, berarti device atau skill yang pertama adalah skill. Ya. Nanti kalau device bisa nyewa, bos. Bisa nyewa. Ada temen, bos. Baik. Ada lab juga, bos. Iya, banyak banyak lah, tinggal kalian gitu aja. Kalau skill kan memang personal. Yes, personal. Bukan pertanyaan sih. Mungkin Mas Dian ada gak harapan atau kesan-pesan lah untuk teman-teman mahasiswa soal kuliah fotografi gitu, maupun di podcast kami dia. Oke. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah mau belajar, sudah mau berusaha, sudah istilahnya belajar apapun itu. Karena kan tugas kalian sebagai mahasiswa. Jadi terima kasih sudah belajar, dan kalian juga punya kesempatan ini sebagai mahasiswa, manfaatkan, maksimalkan momen kalian, pembelajaran kalian di hal apapun. Selagi kalian mumpung masih bisa, dan kalau kalian sudah menikmati, memaksimalkan dari apa yang sedang kalian proses ini, itu pasti akan membuat hal yang istilahnya proses itu akan akan membayar kalian. Bahasanya susah ya. Proses itu akan nggak mengkhianati dari hasil finish kalian. Seperti itu. Nanti kalian dapat relasi, dapat ilmu, dapat skill, dapat banyak hal seperti itu. Yang penting kalian menikmati dan juga maksimalkan aja. Seperti itu. Ya, yang tadi misalkan masih ada terkendala dengan device, ada terkendala dengan skill, ya kalian banyak manfaatkan yang misalkan tanya aja sama teman-teman partner belajar kalian atau lab atau apa, skill juga seperti itu. Bagaimana mengupgrade itu nggak perlu di kelas doang, itu kan banyak hal yang bisa kita dapat, bisa dari otodidak, bisa sharing dengan teman-teman, komunitas atau pekerjaan, itu bisa mengupgrade kemampuan kalian di bidang apapun sih, nggak cuma fotografi. Seperti itu. Terus semangat, intinya nikmati dan maksimal. Yes. Nikmati dan maksimalkan apa yang it's nice topik gue buat hari ini, cukup begging pembahasannya. Ada bonsainya lagi. Ada sejarah kalau saya juga ya sebagai mahasiswa. Keren banget, jadi pembahasannya cukup banyak. Maka dari itu sepertinya podcast hari ini harus pamit dulu nih. Vina Kurata harus pamit, Mas Brian juga harus pamit, dan juga kru Kakak Media yang hari ini bertugas harus pamit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Kakak Media Official untuk terus mendapatkan update terbaru soal program-program kita. Baik, pada akhirnya terima kasih Mas Brian semangat Vina dan juga teman-teman atas percakapannya yang sangat baik hari ini. Vina Kurata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.